Halo teman-teman, kembali lagi di Bebar Agri Unpad. Belajar bareng agribisnis Unpad. Nah, di channel Bebar Agri Unpad ini, aku akan membahas mengenai informasi seputar SMPTN dan agribisnis di Universitas Pajajaran. Jadi, buat teman-teman semua yang sedang mempersiapkan SMPTN tahun 2022, supaya nggak ketinggalan informasi seputar SMPTN dan agribisnis di Universitas Pajajaran, boleh banget untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kali ini aku akan membahas mengenai pengalaman aku lolos senam PTN tahun 2021 dan lolos di pilihan pertama yaitu di agribisnis Universitas Pajajaran. Nah, apa aja sih tips dan cara daftar SMPTN di LTMPT supaya peluang lolosnya lebih besar? Oke, langsung aja kita bahas bareng-bareng yuk. LTMPT atau Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi merupakan lembaga penyelenggara tes masuk perguruan tinggi bagi calon mahasiswa baru. Lembaga ini berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai satu-satunya lembaga penyelenggara tes perguruan tinggi terstandar di Indonesia. Jadi, LTMPT merupakan pijakan pertama bagi calon mahasiswa dan mahasiswi terpilih dalam menggapai cita-citanya. LTMPT juga memposisikan diri sebagai lembaga penyelenggara tes masuk perguruan tinggi yang terbaik dan terdepan di Indonesia dan memiliki tujuan khusus yaitu melaksanakan tes masuk perguruan tinggi yang kredibel, adil, transparan, fleksibel, efisien, dan akuntabel. Untuk bisa daftar SMPTN 2022 ini hanya dapat dilakukan oleh siswa-siswi yang eligible atau berhak terpilih saja. Jumlah siswa-siswi yang eligible ini berasal dari ketentuan akreditasi sekolahnya masing-masing, yaitu akreditasi A sebesar 40% siswa-siswi terbaik di sekolahnya, sedangkan akreditasi B sebesar 25% siswa-siswi terbaik di sekolahnya, dan akreditasi C dan lainnya hanya sebesar 5% siswa-siswi terbaik di sekolahnya. Sehingga sekolah dengan akreditasi A lebih banyak kuotanya untuk menjadi siswa eligible loh teman-teman. Oke, sekarang aku mau menjawab pertanyaan dari teman-teman terkait SMPTN dan agribisnis di Universitas Pajajaran. Pertanyaan yang pertama, rata-rata nilai lolos ke agribisnis 4 itu berapa teh? Jadi waktu itu aku pernah nanya ke guru nih, terkait rata-rata nilai rapot yang kemungkinan besar bisa lolos SMPTN ke Universitas Pajajaran itu. Minimal rata-ratanya itu nilai 85 ya. Pertanyaan yang kedua, waktu itu Teteh pilih jurusan apa aja, terus nyantumin sertip apa? Waktu itu karena Teteh berminat ke pertanian dan bisnis serta manajemen, jadi Teteh memilih pilihan pertama, yaitu agribisnis, dan pilihan keduanya manajemen. Dengan kedua pilihan tersebut sama-sama di satu universitas, yaitu di Universitas Pajajaran. Kemudian waktu Teteh nyantumin sertifikat, nah di sana Teteh mengisi sertifikat lomba OSN atau Olimpiade Sains Nasional dan sertifikat dengan minimal tingkat kota. Selain sertifikat lomba OSN atau Olimpiade Sains Nasional, teman-teman juga bisa nyantumin sertifikat seperti Festival Lomba Seni Siswa Nasional atau FLS 2N, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN, Festival Lomba Literasi Nasional atau FL2N, dan Festival Literasi Sekolah atau FLS, serta sertifikat tingkat kota lainnya ya. Pertanyaan yang ketiga, kalau lulusan paket C bisa masuk PTN atau PTS enggak kak? Jawabannya bisa banget ya deh, karena perbedaan dari ijazah paket dan pendidikan formal itu hanya dari tanda tangannya. Jadi jika ijazah pendidikan formal itu ditandatangani oleh kepala sekolah, sedangkan ijazah paket ditandatangani oleh Dinas Pendidikan Kota atau Kabupaten setempat.
Oleh karena itu, ijazah dengan paket C juga bisa digunakan untuk mendaftar ke perguruan tinggi, baik PTN ataupun PTS. Tetapi untuk masuk ke perguruan tinggi negeri dengan ijazah paket C, hanya bisa daftar melalui seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN dan jalur mandiri saja. Karena SMPTN hanya diselenggarakan untuk pendidikan formal. Pertanyaan yang keempat, tips yang dipakai Teteh buat lolos SMPTN itu gimana aja Teh? Tips yang Teteh pakai supaya dapat lolos SMPTN diantaranya yaitu tips yang pertama. Kita cari tahu dan mastiin terlebih dahulu pilihan prodi dan universitas yang mau kita daftar itu sedikit peminat atau banyak yang mengincar juga di sekolah. Karena kalau banyak peminat dan nilai rata-rata rapot kita lebih kecil dibandingkan dengan yang lain, maka kemungkinan diterimanya itu lebih kecil juga. Tips yang kedua, cari informasi penerimaan rata-rata nilai rapot yang diterima dari prodi dan universitas yang kita pilih. Kalau memenuhi dengan nilai rata-rata rapot kita, lanjut ke tips selanjutnya. Yaitu kalau kita memilih dua prodi yang berbeda, sebaiknya kita memilih universitas yang sama ya. Karena dengan begitu universitas menjadi tahu bahwa kita emang benar-benar serius ingin masuk ke universitas tersebut. Dan setiap universitas itu nggak mau dinomor duakan loh teman-teman. Dan tips yang terakhir saat daftar di LTMPT, sebaiknya masukin juga sertifikat yang sudah kita sebutin tadi ya. Nah, dengan beberapa tips itulah yang membuat Teteh bisa lolos SMPTN di pilihan pertama. Kita lanjut pertanyaan yang kelima. Aku kan pilih satu PTN dengan dua prodi. Prodi pilihan pertama insya Allah pendidikan geografi. Dan prodi pilihan kedua itu pendidikan bahasa dan sastra. Kalau menurut Teteh, urutan pemilihan prodinya biar lolos SMPTN itu benar kayak gitu atau mending prodi pertama bahasa dan sastra, terus prodi kedua GOT kayak gitu. Oke, sesuai tips yang barusan kita jelasin tadi, supaya kemungkinan besar kita lolos SMPTN sebenarnya dari yang daftar di sekolah kita deh. Jadi kalau yang pilih prodi dari pilihan adik itu sedikit dan nilai adik lebih tinggi dibandingkan yang lain, atau bahkan cuma adik aja nih yang milih ke prodi tersebut dan universitasnya juga cuma adik yang milihnya, maka kemungkinan lolos SMPTN-nya juga semakin besar. Jadi sebaiknya adik cari tahu terlebih dahulu ya siapa aja sih yang milih prodi yang sama di sekolah dan pilihan prodi yang paling sedikit peminatnya dari prodi pendidikan geografi atau prodi pendidikan bahasa dan sastra. Nah, setelah udah tahu tuh pilihan prodi yang paling sedikit antara kedua pilihan adik tadi, maka jadiin pilihan yang pertama di saat pendaftaran LTMPT-nya. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan SMPTN kali ini ya teman-teman. Apabila masih ada pertanyaan terkait SMPTN dan agribisnis di Universitas Padjadjaran, boleh banget ditanyain di kolom komentar. Nanti akan dibahas di video selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman, Bebar Agri Unpad. Belajar bareng agribisnis Unpad.